Yang banjir. Ya, waktu banjir Bencana. Jakarta kemarin ya, banyak sekali hewan-hewan yang dibantu juga sama abang ya. Nah, kalau dan akhirnya sekarang di Animal Defenders ini juga kan ada banyak sekali hewan juga yang kita dititipin ke abang gitu kan. Sebetulnya ada kasusnya terbanyak apa sih yang di abang temukan? Kasus yang masuk dari pelaporan masyarakat itu paling banyak tentang mereka tidak mampu lagi pelihara atau stopnya komitmen mereka. Rata-rata tidak mempunyai komitmen full di awal, jadi ketika mereka bosen mulai tambah sibuk atau dengan segala alasan klasiknya mulai menyerahkan anjingnya. Saya akan nilai dari kasus per kasus sebenarnya. Kalau misalnya ownernya meninggal, kita mau siapa lagi? Kita nggak bisa nuntut orang lain yang kita alihkan kewajibannya. Kita tidak bisa memaksakan mereka kalau mereka memang tidak punya kepedulian ke hewan ya. Jadi kita ambil beberapa kasus yang ownernya meninggal, kita ambil. Ada kasus juga yang sampai ke konflik domestik dalam rumah tangganya, sampai akan ada huru hara lah ya. Kita bantu ambil. Jadi tidak melulu yang tentang di jalanan, tapi kita coba apa yang menjadi paling prioritas. Kalau misalnya ada konflik domestik lalu anjingnya nanti yang dikalahkan, mereka dibuang atau entah dikemanakan, ada yang cari jalan sikat dioper ke salah satu restoran lokal yang mengolah daging anjing. Jadi gitu ya? Itu ancamannya kadang-kadang tidak sekedar ancaman, mereka ngelakuin itu soalnya. Bener-bener udah dipindahin. Jadi sebelum dieksekusi kita ambil. Jadi banyak sih ya macam-macam kasusnya. Kita selalu mengukurnya dari skala urgensi. Mana yang paling gawat kita tolongin dulu karena kita tidak bisa menolong semua anjing. Kemampuan kita terbatas. Banyak banget juga ya. Seminggu Kemampuan pasti kita, ada ya, Bang? Iya, kemampuan kita terbatas. Teman-teman media bantu liput, yang datang bukan bantuan, yang datang laporan-laporan yang menghujam kita. Kita pengen banget tangani semuanya. Tapi kita mesti realistis bahwa sumber daya kita terbatas, tempat kita terbatas, tenaga terbatas, dana terbatas. Jadi kita harus alokasikan kemana nih? Ke anjing ras? Enggak. Ke anjing-anjing lokal? Enggak. Kita alokasikan kemana yang paling butuh. Oh, hewan yang butuh bantuan. Iya, anjing kucing mana yang paling butuh bantuan duluan. Baik. Tapi kalau sejauh ini ada nggak sih payung hukum yang soal kesejahteraan hewan? Ada banget. Ya. Di Indonesia tuh negara hukum ya. Peraturannya banyak, penegakannya nggak ada. Tebang pilih. Pasal perlindungan hewan terhadap hewan domestik maupun hewan satwa liar ya, hewan dilindungi itu ada. Tapi penegakannya mana? Pembunuh gajah yang ambil gading terang-terangan itu, yang ex pawangnya aja berkeliaran bebas. Pelaku penganiayaan satwa tertawa terbahak, nggak bisa dijangkau. Padahal pasalnya ada pasal 302 KUHP. Yang kita butuh sebenarnya bukan aturan baru, tapi penegakan hukum. Aparat-aparatnya lebih punya empati kepada hal ini. Teman-teman advokat bisa bantu kita memberikan advokasi bagaimana seharusnya, dan teman-teman lain yang melihat ada yang sesuatu yang bersinggungan dengan kesejahteraan hewan dan orangnya, kalau diedukasi nggak bisa, yuk kita lanjutin ke meja hijau gitu. Jadi peraturannya sih udah ada, cuma tinggal penegakan hukumnya. Iya. Tapi kalau misalnya soal perilaku masyarakat nih ya, sejauh ini seperti apa hasil pengamatan abang terhadap perilaku masyarakat terhadap hewan-hewan peliharaan ini? Belakangan saya melihat bahwa ada peningkatan kesadaran bahwa kita tidak boleh seperti ini, kita tidak boleh seperti ini. Itu ada. Pun karena fungsi sosial media yang begitu viral sekarang, laporan dari segala penjuru dengan mudah menjangkau kita. Yang ini membuat kita terbuka matanya, kualitas penganiayaan seolah meningkat. Penganiayaan hewan ini erat kaitannya dengan kejiwaan sebenarnya. Di Amerika Serikat udah ada tindakan khusus kepada animal abusers, penganiaya hewan. FBI mulai mendata orangnya siapa, dan memang dikenakan hukuman sesuai tindakan kriminal lainnya. Serius, ya? Ya, di Bristol, UK, wanita dihukum 10 tahun penjara karena menggantung anjingnya. Oh, oke. Di sini kita laporin polisi, nanti kita diketawain, cuma anjing nanti, begitu. Padahal tindakan abusif terhadap hewan
bisa menjadi petunjuk bahwa orang ini bisa membahayakan lingkungan nantinya. Orang yang melakukan tindak aniaya terhadap hewan biasanya punya kecenderungan untuk melakukan kepada orang-orang di lingkungannya. Oh, erat hubungannya dengan kejiwaan ya Bang ya? Di beberapa serial killer di Amerika, pembunuh berantai itu, mereka waktu kecilnya abusive dengan hewan. Dimulai dari situ ya? Dari situ. Dan itu sudah terlihat dari situ, oke. Itulah alasan kenapa FBI mendalami animal abusers. Mereka mau menghindari kejadian-kejadian seperti itu dengan datang langsung ke sumbernya, tidak menangani kasus per kasus. Oke, banyak. Tapi di sini saya lihat banyak banget. Kalau di sini ada berapa banyak nih Bang? Sini 30-an. 30-an? Anjing-anjing saya pribadi 30-an. Lucu banget ya. Jadi pemirsa, kita masih akan ngobrol banyak bersama Bang Doni. Tetaplah di People and Inspiration. Ya, digigit, oke. Tapi kalau manusia ditolong, oke. Pertama, malah belakangan yang gigit. Sekarang lebih kejam mana gitu. Jadi kebanyakan kita lebih respect kepada binatang. Jadi di sini pada banyak yang jealous juga ya Bang ya? Anjing-anjing ya Bang ya? Iya, papanya Jablay mesti dibagi-bagi. Iya. Nah, jadi sebetulnya apa sih Bang yang harus dilakukan para pemilik hewan ini agar hewan ini bisa dikategorikan sejahtera? Iya, mengacu pada 5 kebebasan Brambles ya. Teori dari Brambles itu, satu, mereka harus bebas dari rasa lapar. Mereka harus lepas dari rasa tidak nyaman. Mereka harus bisa mengekspresikan sifat natural mereka, main, jangan dikandangin terus, diikat terus. Mereka bebas dari rasa sakit. Kalau sakit dibawa ke dokter, bukan dibuang ke shelter. Oh ya. Nah, gitu. Terus mereka bebas dari rasa stres dan takut. Jadi kalau anjing dimarah-marahin terus gitu ya. Stres juga ya? Stres. Nanti mereka stres, ketakutan, jadi nggak punya rasa percaya diri. Seperti halnya kita kalau kita bergaul sama orang yang selalu menindas kita bukan respect tapi kita takut. Terintimidasi justru ya? Betul. Ya. Kita malah nggak bisa pede kan. Tapi kalau anjing yang kita bisa berikan kebebasannya, kita bisa pimpin, mereka akan pede. Ketemu orang santai, ketemu anjing lain santai gitu. Jadi 5 hal itu sebenarnya yang wajib dipenuhi sama pemilik. Maka bisa dikategorikan anjing itu akan jadi sejahtera. Bahagia gitu ya? Bahagia. Abang juga kan ini musisi Bang, pernah nggak nyanyi juga buat anjing? Sering beberapa kali gitu ya. Curhat gitu ya? Kebetulan beberapa personil saya ke belakang ada yang tidak familiar dengan hewan. Setelah gabung sama kita-kita, sama band saya, mulai jadi gila dia. Mulai nolongin, mulai ini. Bahkan beberapa kali honor kita sebagai band dialokasikan buat Animal Defenders. Jadi jalan pun kita akhirnya bayar sendiri biar uangnya bulat kasih buat donasi ke Animal Defenders. Wow, ngeri kali. Jadi Bang, Abang ini kan memang sudah berjuang sedemikian rupa di Animal Defenders ini. Lalu ada siapa aja yang bantu di sini? Personilnya ada berapa di sini Bang? Ini saya pekerja saya yang saya udah gaji full time karena mereka udah full time juga jaga mereka di sini. Mereka tidak bisa mencari makan juga di luar, jadi kan saya mesti mengkompensasi dengan memberikan gaji normal ya. Ada 16 orang. 16 orang di sini. 16 orang. Di luar petugas di unit usaha saya. Kita bikin unit usaha grooming. Ada grooming panggilan keluar rumah kita ke Jabodetabek. Grooming untuk anjing dan kucing. Mandi dan perawatan kucing. Saya kaget dah. Gak apa-apa. Jadi kita bikin jasa memandikan anjing kucing ke rumah klien. Ngerjainnya di rumah mereka, jadi mereka bisa ngelihat bahwa ini violence free. Jadi nggak pakai kejam keras gitu, beringas. Ngerjainnya tetap santai. Terus juga bersih dari kutu. Karena kalau di tempat tertentu kan di satu tempat nanti bisa jadi tempat penularan kutu atau virus lainnya gitu. Terus kita juga bikin kayak ini makanan yang udah mau habis. Salah satu favorit mereka
kita bikin jerky, Heeh. kita bikin makanan anjing yang mereka suka, tulang panggang, yang mereka suka semua pada rebutan. Dikasih nggak ada yang nolak, kecuali orang dikasih. Jadi apa? Berbagai macam unit usaha sampai ke sablon, baju. Oh ini ya. Pet taksi kita antar jemput anjing mau diantar kemana, kucing kemana gitu ya. Nah. Apa aja deh yang bisa menghasilkan uang buat kita untuk menghidupi mereka-mereka ini plus kegiatan rescue, rehab, rehome dan edukasi. Wih. Umumnya itu. Iya, iya. Jadi tentunya kerap melakukan sosialisasi dong ya terkait dengan hak-hak hewan ya. Seperti apa, Pak? Kita melakukan satu program yang namanya Edukasu. Edukasu apa Iya, tuh? edukasi tentang asu. Oh, asik. Edukasu, men. Edukasi tentang asu. Oke. Kadang kita kasih edukasu pakai hak belakangnya. Oh, edukasu. Edukasi bagaimana kita Mengasuh, ya? mengasuh dan berkasih. Iya, 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 iya. Jadi bisa begitu ya. nggak melulu tentang anjing, tapi kucing juga. Bagaimana kita bisa berempati kepada makhluk hidup lain, bahwa pemilik alam semesta ini bukan manusia. Ya. Kita hanya numpang hidup. Alam tanpa manusia akan jalan. Kita tanpa alam nggak bisa jalan. Ya. Jadi di situ letak bagaimana kita harus memposisikan diri kita lagi. Ya, ya. Jangan egosentris, tapi kita lihat bahwa hewan hidup adalah pendamping kita, bukan pelengkap. Kalau pelengkap kita bisa ganti. Kalau pendamping nggak bisa diganti. Mas mau nggak ganti istri? Nggak mau. Kan? Ya, gitu. Jadi itu yang kita pelajari dari anjing dan kucing ini, lalu kita sebarkan lewat Edukasu ini. Di Edukasu ini kita ajarkan bagaimana sih memelihara yang baik, bagaimana sih berinteraksi dengan hewan yang baik, bagaimana menjadi owner yang baik. Tentunya kita sesuaikan dengan audiens. Kalau kita melakukan edukasi di depan teman-teman playground, anak TK gitu, adik-adik gitu ya. Tentunya akan berbeda di kalangan mahasiswa atau SMP, SD. Kita akan sesuaikan. Kebetulan salah satu staf utama kita ada yang berasal dari guru salah satu sekolah internasional di Jakarta, dan dia yang menjadi ketua divisi ini. Jadi ya kalau saya ketemu preman ketawa-tawa, kalau ketemu anak kecil saya bisa kencing di celana nih. Saya bingung harus ngomong apa. Kalau dia sebaliknya gitu, ketemu anak kecil dia masternya gitu. Bisa pimpin gerak apa. Kalau saya bisa gitu gemeteran. Jadi kita saling isi. Di Edukasu ini responnya mantep banget. Mantep banget. Belakangan ini sebulan kita bisa sampai 2 atau 4 kali request, dan memang belum semua sekolahan welcome, terutama dengan anjing, karena stigma di Indonesia ini. Tapi bagaimana kita memberikan pencerahannya, mulai masuk ke sana sini, mulai bisa repeat. Bahkan ada sekolah yang minta program berikutnya setelah kunjungan pertama, minta kunjungan kedua dan ketiga yang berkesinambungan, dan kita bikinin programnya untuk itu. Oke, jadi kalau program yang paling mutakhir yang di Animal Defenders ini apa, Bang? Disebut mutakhir apa ya? Menurut saya semuanya berkaitan. Jadi dengan adanya edukasi, maka someday kita nggak perlu lagi rescue. Kalau edukasi, kita udah teredukasi semua, kita udah punya pemahaman yang sama, kita punya empati yang baik. Kita tidak menganggap hewan itu cuma sekedar benda yang bisa dibuang. Anak cucu kita nggak akan pernah kenal rescue nantinya. Jadi mereka tidak akan pernah lihat anjing terlantar, kucing terlantar, atau overpopulasi, karena semua kita pada peduli. Dan setelah edukasi ini, kita ada rescue, rehab, rehome. Kita merescue anjing kucing dari jalanan, dari pemiliknya yang menelantarkan, ada menganiaya. Lalu kita rehab, kita rehab fisiknya di dokter, lanjutannya di kita, nanti kita rehab juga mentalnya, agar mereka stabil, bahagia, tenang, mudah bersosialisasi, supel, bahagia, gitu ya, agar bisa menerima orang atau anjing lain dengan santai. Maka dengan begitu sikapnya akan mudah, dia dapat adopter, dapat rumah baru. Itu rehome ya? Itu rehome. Kita juga mau lebih gencar di promosi adopsinya.
Ya. agar jumlah di tempat kita berkurang banyak, maka kita bisa menggunakan tempatnya untuk menolong yang lain bergantian. Wah, Gitu. luar biasa. Jadi memang di sini kalau saya melihat banyak sekali hewan-hewan yang memang butuh pertolongan. Kayak misalnya tadi tuh ada banyak kasus ya, kayak misalnya ada yang cacat nggak ada tangannya, Iya. ada juga yang Belakangnya nggak ada, ketabrak, belakangnya nggak kelindes, ada, iya. kelindes. Ada ini kenapa nih Bang nih? Diikat sama yang punya, Diikat pakai mukanya. tali tambang. Wow. Tali tambang, Tali nggak tambang. salah tuh. Yang ini tadinya depan sama belakangnya moncongnya lepas kan, karena diikat pakai kawat. Oke. Kalau dari Abang sendiri, kita tiba di pertanyaan terakhir nih. Kira-kira apa sih harapan ke depannya terkait dengan apa yang sedang Abang kerjakan sekarang, dengan apa kerinduan Abang ke depannya seperti apa sih? Saya selalu berharap bahwa tidak ada lagi penelantaran. Kuncinya di mana? Edukasi. Bahwa setiap makhluk hidup punya hak hidup yang sama untuk diperlakukan bebas dari rasa takut, sakit, dan penganiayaan atau pelantaran lainnya. Kalau kita adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lain, maka tugas kita adalah menyempurnakan yang belum sempurna. Yang sakit kita tolong, jangan kita lempar ke orang lain. Kita punya tanggung jawab dari setiap apa yang kita lihat. Kita diam berarti kita ikut merusak. Ada orang membabat hutan, kita diam aja, kita ikut merusak pohon itu. Ada anjing kucing yang sakit, kita diam aja tapi nggak proaktif, kita turut serta dalam andil kesakitan si hewan tersebut. Jadi saya mau teman-teman yang melihat itu, ayo bergerak, jangan cuma lapor ke grup. Kita punya kewajiban, maksimalkan saja kemampuan kita masing-masing. Saya nggak punya waktu, saya terlalu sibuk, saya laporin, nanti saya bantu biaya dokternya. Saya mampu pelihara, tapi saya nggak mampu biayanya, yuk kita minta tolong sama yang lain. Saya mau bantu bawa ke dokter, saya nggak ada duitnya, saya nggak ada waktu untuk peliharanya nanti. Jadi maksimalkan saja. Maksimalkan apa yang kita bisa lakukan, nanti kita estafet dengan yang lain. Jangan memperlakukan yang lain, lo semua, kitanya nggak ngapa-ngapain gitu. Jangan bosi lah. Saling apa Ya kita semua punya tugas. gitu Ya, kita semua punya tugas. Jadi pelaporan yang proaktif juga sangat kita rindukan ya di laporan-laporan itu. Pelapor-pelapornya aktif, nggak bosi, yang mau jungkir balik bareng itu kita sangat hargai. Mantap. Jadi sebetulnya banyak sekali yang bisa kita pelajari juga dari Bang Doni di sini. Kita mulai juga untuk lakukanlah kebaikan, sebarkan virus kebaikan. Kita juga bisa memulai kebaikan ini dengan mulai memperhatikan hewan-hewan seperti ini, hewan-hewan yang bisa dibilang terbuang seperti itu ya Bang. Nah dari sini kita tebarkan virus-virus kebaikan sehingga bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik dan hewan terjaga dengan baik, sehat, sejahtera, lingkungannya akan menikmati. Kita juga akan menikmati. Betul. Akhirnya ya. Kita adalah bagian dari lingkungan kan. Mantap. Terima kasih banyak Bang sudah Sama-sama menginspirasi hari ini.